Pemirsa, Direktur Lokataru dan aktivis HAM Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Haris mengaku dicecar lebih dari 30 pertanyaan oleh penyidik di Reskrimsus Polda Metro Jaya. Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti selesai menjalani pemeriksaan Senin malam. Haris dan Fathia mengungkap pihaknya menjelaskan secara detail kepada penyidik terkait data relasi sejumlah bisnis tambang di Papua yang menyeret nama Luhut Binsar Panjaitan. Selain akan mengajukan pra-peradilan, Haris dan Fathia akan menyodorkan sejumlah data dan saksi kepada penyidik untuk menguatkan data yang disampaikan pada penyidikan. Pra-peradilan akan ditempuh setelah ini. Dan kalau berdasarkan hasil pemeriksaan tadi memang kebanyakan mungkin agak berbeda dari yang sebelumnya, tapi memang kalau di pertanyaan saya lebih banyak mengaitkan soal risetnya dan juga pernyataan. Jadi semuanya dapat dijawab karena memang semua berkaitan dengan hasil dari isi riset tersebut. Ya. Pagi akan serahkan sejumlah bukti dan saksi dan nama-nama saksi untuk kita minta diperiksa dalam proses penyidikan ini supaya lebih fair. Tujuannya supaya terang benderang dalam proses penanganan kasus ini. Mantan Sekretaris Umum FPI Munarman hari ini menyampaikan pledoi atau nota pembelaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pledoi itu disampaikan usai Munarman dituntut 8 tahun penjara dalam kasus terorisme. Munarman kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan. Dalam menyampaikan nota pembelaannya, Munarman menuding pelapornya mengarang cerita tentang FPI dan terorisme. Sebelumnya, Munarman dituntut 8 tahun penjara dalam kasus terorisme. Menurut jaksa, hal yang memberatkan karena Munarman tidak mendukung pemerintah dalam memberantas terorisme, serta pernah dihukum dan tidak menyesali perbuatannya. Sementara yang meringankan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Sebagai berita selama berhari-hari dengan Kita beralih ke informasi. Gitaris band Geisha, Robby Satria, kembali ditangkap atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Ini adalah penangkapan yang ketiga kalinya dengan kasus yang sama. Musisi Robby Satria atau lebih dikenal Robby Geisha kembali diringkus polisi atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Robby telah ditetapkan sebagai tersangka dan kini ditahan oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Robby ditangkap bersama asistennya di sebuah studio band di kawasan Pancoran, Jakarta pada 19 Maret 2022 lalu. Saat penangkapan, polisi menyita barang bukti ganja seberat 8 gram serta ganja yang sudah dilinting dan hisap. Dari informasi ataupun penangkapan yang dilakukan terhadap laki-laki pertama atas nama AJ tersebut, kemudian petugas mengembangkan dan diperoleh keterangan bahwa barang tersebut milik saudara RS. Ganja dalam paket yang pertama sebesar atau seberat 8 gram. Kemudian ada juga bekas ganja yang sudah dilinting yang sudah dihisap. Ini adalah kali ketiga Robby Geisha tersandung kasus narkoba. Kasus pertamanya terjadi pada 2013. Saat itu ia divonis 1 tahun penjara. Kemudian pada November 2015, Robby kembali berurusan dengan hukum setelah kedapatan membeli narkoba di Bali. Ia kedapatan menerima ganja seberat 1,5 gram hasil pesanan dari seseorang yang diantar ojek online. Robby pun kembali mendekam di penjara selama 6 bulan. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri kembali mengungkap sindikat perdagangan narkotika oleh Jaringan Internasional Malaysia Aceh. Polisi menyita 84 kg sabu dan 20 kg ganja. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri membongkar penyelundupan narkotika jenis sabu oleh Jaringan Internasional Malaysia Aceh. Sabu seberat 84 kg turut diamankan bersama 2 pelaku yang salah satunya adalah nahkoda kapal. Dengan modus ship to ship, jadi ada kapal penjemput dari Aceh, lalu akan menjemput di satu titik di perairan Malaysia dan akan kembali lagi masuk ke Indonesia, ke perairan Aceh.
dan selanjutnya akan disebarkan ke kota-kota besar lain di Indonesia, khususnya Jakarta. Bareskrim Polri juga menangkap 1 orang pelaku pemasok ganja di Indrapuri, Aceh Besar yang akan dikirimkan melalui jalur darat ke Padang sebanyak 20 kg. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup. Dari Jakarta, Nadia Valery, Bayu Anggara, dan Eri Rebeka, iNews melaporkan. Tersangka kasus penipuan Doni Salmanan menitipkan uang 1 miliar rupiah kepada temannya berinisial Z di Bandung, Jawa Barat. Namun, uang tersebut telah disita polisi. Polri terus menelusuri aliran dana Doni Salmanan yang diduga hasil penipuan via aplikasi Quotex. Polisi mengungkap Doni Salmanan menitipkan uang 1 miliar rupiah kepada temannya berinisial Z di Bandung, Jawa Barat untuk keamanan. Namun menurut polisi, teman Doni yang dititipkan uang tidak mengetahui sumber uang itu merupakan pendapatan Doni saat menjadi afiliator Quotex. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri pun telah menyita uang tersebut 18 Maret lalu. Selain itu, Polri juga memeriksa sejumlah artis terkait kasus Doni Salmanan ini. Di antaranya musisi Rizky Febian, ia dicecar 19 pertanyaan oleh penyidik terkait aliran dana yang diberikan oleh Doni sebesar 400 juta rupiah pada September 2021. Diakui Rizky Febian, lelang tersebut dilakukan dalam rangka donasi untuk orang yang membutuhkan. Influencer Reza Oktavian alias Reza Arab juga menjalani pemeriksaan dengan kasus yang sama di Bareskrim Polri. Reza diperiksa sebagai saksi soal pemberian donasi dari Doni Salmanan sebesar 1 miliar rupiah dalam permainan game online secara live. Reza diperiksa selama 5 jam lebih dan ditanyai 25 pertanyaan oleh penyidik. Selain Reza Arab, Bareskrim Polri juga memeriksa YouTuber yang dikenal di kalangan otomotif, Arif Muhammad. Arif diperiksa sebagai saksi terkait pembelian mobil sport Force 911 Carrera S seharga 4 miliar rupiah oleh Doni Salmanan. Rencananya, sejumlah saksi lain dari kalangan selebritas akan diperiksa untuk melengkapi berkas perkara. Dalam kasus dugaan penipuan yang melibatkan Doni, polisi menyita sebanyak 97 barang bukti senilai 64 miliar rupiah. Bila terbukti bersalah, Doni terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga rela berdesakan demi mendapat membeli minyak goreng murah. Informasi selengkapnya sesaat lagi.